Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali lagi bersama saya Onil dalam Renungan Harian Sulung khusus edisi Bulan Keluarga. Ya, jadi kali ini kita akan membahas sebuah masalah atau penghalang terbesar kenapa keluarga-keluarga tidak menerapkan faith at home di rumah. Jadi judulnya adalah, masalah itu adalah kompetisi. Nah, kenapa kompetisi? Karena saya berpikir begini, hal-hal yang sifatnya kerohanian itu ternyata berkompetisi dengan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga Kristen. Contohnya apa? Mungkin kita akan berpikir bahwa hal-hal Kristiani atau hal-hal rohani itu, atau hal-hal usaha untuk menjadi serupa Kristus dalam rumah itu beradu dengan hal-hal yang sifatnya dosa atau imoralitas. Mungkin kita berpikir itu akan terhalangi dengan dugem, mungkin akan terhalangi dengan narkoba, ya, mungkin akan terhalangi dengan judi atau seks bebas gitu. Itu adalah pemikiran yang mungkin separuh benar ya, tapi sebetulnya yang menghalangi kita menghidupi faith at home itu bukan itu sebetulnya. Kebanyakan keluarga Kristen itu malah berkompetisi dalam menerapkan faith at home itu adalah dengan kegiatan sehari-hari yang biasa-biasa aja sebetulnya. Jadi kenapa faith at home itu tidak jalan di rumah adalah karena faith at home itu porsinya itu diambil oleh kegiatan-kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan dan yang kita nyaman lakukan. Nah, mungkin ini sedikit di luar pemikiran kita ya. Kita tidak pernah terpikir bahwa sebetulnya kegiatan sehari-hari kita yang biasa kita lakukan itu justru menghalangi kita untuk menjadi murid Yesus atau menghidupi kehidupan yang serupa dengan Yesus di dalam keluarga Kristen gitu ya. Ada ayat yang akan saya bagikan buat saudara-saudari sekalian, yaitu dari Filipi 2 ayat 12. Saya akan ambil 2 ayat ya. Nah, dari Filipi 2 ayat 12 itu berkata tentang, sebentar. Nah, ini saya bacakan untuk saudara-saudari. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kata yang mau saya garis bawahi adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, ini bukan artinya keselamatan itu dikerjakan, bukan. Keselamatan itu ya anugerah dan dikasih dari inisiatif Tuhan buat kita. Tetapi pada saat kita sudah diselamatkan, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dengan usaha keras agar kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kata kuncinya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ada satu usaha yang radikal atau intensional ya, boleh dikatakan intensional artinya sesuatu yang dikerjakan terus-menerus dan dengan arah yang jelas, ya itu namanya intensional ya. Dan itu kita perlu mengerjakan keselamatan kita, keserupaan kita dengan Kristus itu dengan radikal dan intensional. Ya. Nah ini inti dari ayat ini ya. Nah kemudian kita akan lihat Matius 16 ayat 24. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kata yang saya garis bawahi di sini adalah menyangkal dirinya, ya. Mungkin kalau menyangkal diri jangan terlalu dilihat sebagai wah nanti ada jihad kita ditanya percaya Yesus apa enggak. Itu mungkin saja bisa terjadi, tapi itu akan jarang sekali terjadi pada kebanyakan orang Kristen. Kalau buat saya menyangkal diri itu adalah menyangkal keseharian saya yang enggak sesuai dengan karakter Kristus. Artinya saya menyangkal gaya hidup saya. Jadi ada 2 kata ya di sini ya, saudara-saudari, yang akan kita bahas terus di dalam renungan ini adalah tetap mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Satu lagi adalah menyangkal diri di dalam keseharian. Ya, saya akan membuat sebuah ilustrasi ya. Sebenarnya ilustrasi ini saya pernah lihat waktu di mall ya. Jadi saya melihat sebuah keadaan di mana waktu jalan-jalan di mall itu saya melihat seorang anak ya. Waktu itu ya. Jadi anak itu lucu, anak ini ada di eskalator, tetapi dia itu melawan arah gitu. Ini eskalator ini harusnya turun kan jalannya, tangga eskalator yang ada di mall itu ya. Tapi anak ini melawan arah, dia dari eskalator yang turun itu dia malah naik gitu.
Dan dia dengan berusaha keras, kadang dia diam terus mundur ke belakang, kadang dia berlari dengan pelan-pelan tapi tetap ada di tempatnya. Kemudian dia berlari dengan sangat keras, akhirnya dengan sangat keras dia berusaha lari dengan sekuat tenaga, akhirnya dia sampai ke atas gitu. Nah, dari gambaran ini anak yang menaiki eskalator dengan lawan arus ini, kira-kira apa yang kita dapat? Nah, saya mendapatkan seperti ini, saudara-saudari. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang tua Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita itu bisa menghidupi kekristenan kita itu dengan tanpa usaha apa-apa. Artinya kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Artinya kita menjadi orang Kristen tapi kita anti dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang sifatnya Kristen itu kita nggak pernah bicarakan di keluarga kita, dan kita juga jarang ke gereja, buka Alkitab juga nggak pernah gitu ya. Itu artinya kita seperti anak itu ya, yang dia hanya diam di tempat dan arus dunia dan budaya dunia itu menyeret kita ke belakang sehingga kita makin mirip dengan dunia daripada mirip Yesus. Nah, itu kan berarti kan dengan anak yang sama sekali tidak bergerak maju, hanya diam di eskalator itu, dia akan terseret mundur seperti itu. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar mengejar Kristus, maka dunia ini tuh nggak ada gigi netral. Adanya gigi mundur gitu. Kita akan selalu mundur ke belakang gitu pada saat kita tidak mengusahakan itu. Nah, bagaimana dengan tipe anak yang kedua? Misalkan anak itu berusaha untuk naik tapi dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan eskalator itu. Nah, kalau saya melihat dari jauh, anak itu ternyata tetap ada di tempatnya, tidak naik dan tidak turun gitu. Nah, ini sama juga dengan kehidupan keluarga Kristen ya, yang menghidupi ritualitas biasa kekristenan, ya ke gereja iya, ya mungkin kadang-kadang baca Alkitab aja gitu, tapi dia tidak benar-benar intensional dan radikal untuk mengubah hidupnya, hidup keluarganya menjadi serupa dengan Yesus. Itu ibaratnya sama dengan anak itu yang hanya bergerak maju mungkin dengan hanya gigi satu saja gitu, hanya dengan bergerak lambat sesuai dengan kecepatan Israel, dan dia nggak pernah maju dan nggak pernah serupa, dia hanya diam di tempat aja. Nah, yang ketiga itu adalah pada saat anak ini mulai menggerakkan seluruh tenaganya, dia berlari ke atas, dia dengan sekuat tenaga, pokoknya saya harus sampai atas, itu dengan radikal, dengan intensional. Ini adalah gambaran sebuah keluarga yang benar-benar membuat keluarganya benar-benar secara usaha itu menyerupai Kristus, dan faith at home itu ada di rumahnya. Bahkan gaya hidup dari keluarganya secara sehari-hari itu dirubah olehnya gitu, supaya makin lama faith at home itu bisa ditanamin di rumah. Nah, dari gambaran ini mungkin kita bisa cek ya, keluarga kita ini seperti apa? Apakah seperti anak yang tipe pertama yang anti dengan hal-hal yang rohani, akhirnya mengalami kemunduran secara rohani, atau kita sebagai orang tua itu sebagai keluarga yang hanya menjalani kekristenan itu di level yang biasa-biasa aja gitu, akhirnya kita hanya menjadi kekristenan yang diam di tempat ya. Atau kita menjadi orang tua Kristen atau keluarga Kristen yang benar-benar mengerjakan keserupaan dengan Kristus di setiap aspek keluarga kita, kehidupan kita, dan benar-benar mengejar itu dengan sangat antusias dan intensional gitu. Nah, jadi kompetisi atau penghalang terbesar dari faith at home itu adalah kegiatan sehari-hari yang biasa. Ini saya akan buktikan ya. Saya akan ceritakan beberapa hal kebiasaan-kebiasaan keluarga secara tahunan, secara mingguan, dan mungkin secara sehari-hari ya. Contohnya seperti ini. Tentunya keluarga kita pernah kan liburan ya. Nah, biasanya liburan itu orang tua itu ngambil cuti kan, ya cuti seminggu lah kira-kira ya. Dan itu cuti itu sulit kali didapatkan karena kantor itu kan hanya memberikan cuti yang terbatas ya. Jadi begitu cuti kita pasti liburan gitu, liburan sama keluarga tentunya. Nah, pertanyaan saya ini adalah gini, apakah waktu liburan itu ada hal-hal yang sifatnya kita itu menanamkan faith? Atau adakah waktu kita liburan itu adakah sesuatu yang sifatnya ibadah atau penyembahan kepada Tuhan gitu? Nah, kebanyakan keluarga-keluarga kan waktu liburan itu kan, ya waktu liburan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu. Hanya asik sama keluarga, menikmati pemandangan. Nah, saya akan ceritakan satu kebiasaan keluarga-keluarga Kristen di Michigan. Di sini ada di buku ini ya. Kebetulan ditatat di sini ada sebuah camp keluarga setiap tahun yang dihadiri sekitar 2.000 orang ya. Di Michigan itu kan sebuah kota Kristen ya, kita anggap aja ini kayak camp gereja lah ya. Jadi keluarga ini mendiami sekitar 4,5 hektar di Michigan Utara itu. Keluarga-keluarga ini menghabiskan waktu selama 1 minggu
Ya, ngapain? Tentunya kita berpikir liburan biasa ya. Enggak loh. Ternyata mereka itu benar-benar liburan, memang liburan makan bersama gitu. Dan tapi ada hal-hal yang ditambahin di situ. Seperti menyembah bersama, puji-pujian bersama, dan mereka bermain bersama. Dan juga mungkin di sana mereka ada juga renungan-renungan keluarga bersama gitu. Jadi liburan ini diwarnai dengan suasana penyembahan, suasana ibadah gitu ya. Walaupun juga ada hal-hal yang sifatnya santai ya. Dan mereka itu benar-benar tidak ada TV di sana. Tidak ada komputer, laptop tidak dibawa, gadget-gadget tidak dibawa, dan handphone tidak dibawa. Dan mereka itu di sini ditulisnya 2 minggu loh. Ya, 2 minggu tanpa handphone, tanpa komputer, dan tanpa TV. Hanya bersama keluarga dan mengkhususkan waktu hanya bersama keluarga, bersama sesama, dan bersama Tuhan. Luar biasa kan? Ini adalah kegiatan kebiasaan tahunan dari keluarga-keluarga Kristen di Michigan. Coba kalau kita bandingkan dengan keluarga kita sekarang, kita liburan itu terkadang seminggu ya bersama keluarga, tapi sama sekali tidak ada kegiatan yang meng-cut kita dari teknologi, dari dunia luar, tapi kita juga tetap handphone kita bawa. Kemudian kita tidak ada sama sekali kegiatan penyembahan, ibadah bersama, renungan yang dibawakan oleh anak, renungan yang dibawakan oleh orang tua gitu. Sehingga liburan kita benar-benar sangat sekuler sekali, tidak diwarnai oleh menanamkan faith di dalam keluarga kita gitu. Nah, ini salah satu contoh kegiatan tahunan atau kebiasaan tahunan dari sebuah keluarga. Bisa kita rubah loh saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kegiatan mingguan atau kegiatan weekend ya? Kumpul-kumpul keluarga. Biasanya setiap minggu kita kumpul-kumpul keluarga kan. Nah, pertanyaannya gini, kumpul-kumpul keluarga kita itu menanamkan faith at home atau tidak? Atau jangan-jangan kumpul-kumpul keluarga kita itu sifatnya juga sekuler aja gitu. Nah, saya akan mengambil contoh ya. Mungkin contoh yang kita dulu yang biasa kita lakukan ya. Biasanya kalau weekend itu kebanyakan keluarga ngapain sih? Kebanyakan keluarga itu ke shopping mall, makan sama belanja. Dan sama sekali nggak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghubungkan dengan Tuhan gitu. Ke shopping mall itu nggak salah teman, saudara-saudara. Saya tidak bilang bahwa kegiatan-kegiatan sekuler itu semuanya salah. Tetapi permasalahannya adalah kalau semua kegiatan kita itu benar-benar nggak ada hubungannya sama Tuhan, dan kita nggak ada ibadah keluarga sama sekali, itu yang bermasalah, saudara-saudari. Jadi tidak salah ke shopping mall. Tapi kalau semua waktu kita isinya shopping mall, tapi tidak ada kegiatan penyembahan, itu yang bermasalah, saudara-saudari. Kemudian waktu Minggu, anak-anak melihat orang tuanya ngajak ke mall, tidak ada kegiatan penyembahan. Kemudian waktu hari Minggu itu anak-anak melihat orang tuanya masih kerja, lembur, masih buka toko. Jadi anak-anak melihat bahwa oh ternyata buat orang tua itu yang penting itu bukan Tuhan. Orang tuanya nggak sabat, tidak menyisihkan waktu untuk Tuhan. Jadi masih buka toko, masih kerja lembur, masih di laptopnya masih ngurusin klien gitu ya. Jadi anak-anak akan diajari bahwa oh ternyata Tuhan ini nggak sepenting itu ya buat orang tuaku ya. Ternyata yang lebih penting itu adalah kerjaan mereka gitu. Kerjaan mereka lah Tuhannya gitu. Nah itu kan dilihat sama anak-anak ya. Kemudian waktu kita ajak anak-anak, oh yang penting nonton. Orang tuanya misalnya nonton drama serial lah ya. Entah itu yang dari Hollywood atau yang dari drama Korea. Lihat orang tuanya santai-santai seharian nonton drama gitu. Atau mengerjakan hobi gitu ya. Ini kan sebenarnya hal-hal yang sebetulnya keseharian dan biasa. Dan nyaman kita lakukan gitu. Seperti kerja, shopping mall, ke mall, nonton, makan, hobi. Tapi tidak ada satupun dari semua kegiatan itu yang kita khususkan untuk Tuhan gitu. Sehingga kegiatan itu menjadi kegiatan yang benar-benar total sekuler gitu ya. Tidak digabungkan. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang menanamkan faith at home? Ini saya ambil satu kebiasaan ya dari gereja Advent ya. Terlepas dari kita membenarkan atau menyalahkan teologinya Advent atau enggak, tapi saya melihat ada satu kebiasaan baik di Advent itu. Mereka itu ada hari Sabat ya, di mana keluarga itu kumpul setiap hari Sabtu itu di gereja. Semua keluarga itu kumpul di gereja seharian dan mereka itu semua harus ke gereja. Dan di gereja itu mereka puji-pujian bersama, renungan bersama, mereka mengkhususkan waktu itu untuk Tuhan, itu Sabat mereka hari Sabtu. Dan kadang-kadang ditutup oleh ibadah sore ya, ibadah bersama sore gitu. Semua keluarga kumpul, anak-anak kumpul. Jadi mengkhususkan hari itu untuk hari Tuhan, hari Sabat ya. Ini satu kebiasaan mingguan yang menurut saya cukup baik ya. Terlepas dari pengajaran Adventnya kita setuju atau tidak gitu ya. Jadi keluarga itu menyisihkan satu hari di mana dia itu benar-benar mengkhususkan keluarganya untuk Tuhan.
Dan sesama keluarga Kristen itu berkumpul mengkhususkan hari itu untuk Tuhan gitu. Dan kemudian apakah kita juga membangun ibadah keluarga? Apakah ibadah itu hanya terjadi di gedung gereja, kemudian kita di rumah sama sekali tidak ada ibadah keluarga? Seharusnya setiap keluarga Kristen itu membangun persekutuan keluarga sendiri. Apakah entah itu Sabtu malam kita khususkan untuk kita sama-sama belajar Alkitab, Bible study dengan orang tua, dengan anak gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa terhilang begitu saja loh saudara-saudara dalam kehidupan kita, walaupun kita keluarga Kristen gitu. Tapi kita tidak membangun kebiasaan-kebiasaan untuk menanamkan faith at home sama anak-anak gitu. Sehingga anak-anak kita melihat bahwa, papa mama tuh Kristennya cuma di gereja. Kalau di rumah itu sekuler gitu. Nah, bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membangun habit-habit atau kebiasaan untuk benar-benar mengejar keserupaan Kristus gitu. Kemudian bagaimana dengan, tadi kan udah tahunan ya, kebiasaan tahunan, mingguan, sekarang kebiasaan harian. Kebiasaan harian itu sekarang gaya hidup di perjalanan. Setel lagunya lagu rohani enggak di tape-nya gitu. Atau papanya senang dengar lagu rock jangan-jangan gitu. Apakah waktu di perjalanan papanya tuh nyetirnya dengan penuh kasih enggak? Menjadi pelayan untuk sesama. Atau nyetirnya ngebut-ngebutan menjadi yang terdahulu di jalanan, menjadi raja jalanan. Nah, ini semua anak-anaknya lihat loh. Papa mamanya tuh, papanya nyetirnya gimana, mamanya nyetirnya gimana, apakah nyetirnya itu benar-benar seperti Kristus gitu, seperti punya kasih, punya jiwa melayani. Oh, orang mau lewat diduluin gitu, atau kita ngebut-ngebut pengen kita yang duluan gitu. Nah, itu ketahuan sebetulnya waktu kita nyetir. Kemudian medsos ya, tentang medsos. Papa mama punya Instagram, istrinya apa aja Instagramnya? Oh, isinya cuma makanan, jalan-jalan gitu, tapi nggak ada sama sekali, sedikit-sedikitnya ada renungan kayak ayat, itu nggak ada sama sekali. Anak-anaknya lihat kan pas mama papanya posting, waduh ini postingnya yang begini terus nih, sama sekali nggak ada konten-konten Kristennya sama sekali. Terus akun yang di follow sama papa mamanya, akun-akun Kristen atau akun-akun yang sifatnya malah produk-produk dan lain-lain. Nah, anak-anak itu melihat kan, oh ternyata orang tuaku itu lebih penting produk-produk sama makanan-makanan daripada Tuhan gitu. Nah, itu kan sebetulnya hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi kita nggak nyadar kan. Waktu kita sebagai orang tua itu kita kasih lihat mana yang terdahulu dalam hidup kita, Tuhan dan firman-Nya atau hal-hal lain, hal-hal seperti produk, kesenangan atau apapun ya. Itu kelihatan dari medsos kita, saudara-saudari. Dan juga apakah anak kita melihat kita membaca Alkitab, kita punya aplikasi Bible study di handphone kita sebagai orang tua. Anak-anak melihat itu semua, saudara-saudari. Dan mereka belajar dan melihat, dan mereka tahu banget kok orang tuanya tuh beneran Kristen atau bukan gitu. Jadi mereka bisa melihat sendiri gaya hidup kita sebagai orang tua. Nah, kita sebagai ayah ibu ya, sebagai papa mama, terkadang kita intensional dalam hal sebagai ayah, intensional dalam hal menyediakan uang sekolah, kebutuhan, itu intensional banget. Tapi kadang kita lupa kalau kita mesti intensional dalam hal kerohanian untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita. Mengejar keserupaan dengan Yesus dengan intensional. Ibu-ibu sangat intensional dalam mengatur rumah tangga supaya rapi. Ya, itu bagus ibu-ibu. Tapi apakah ibu-ibu juga intensional dalam mendidik kerohanian anak-anak? Nah, itu pertanyaan yang penting, saudara-saudari. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari renungan ini adalah kompetisi atau penghalang terbesar dari faith at home itu bisa ditanamkan di rumah adalah bukan tindakan-tindakan imoralitas dan kegiatan-kegiatan dugem dan lain-lain, bukan. Ternyata yang mengambil alih faith at home di rumah sehingga tidak ditanamkan keserupaan Kristus di rumah adalah kegiatan sehari-hari yang biasa dan nyaman kita lakukan. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan kembali kepada kita, balik ke gambar anak kecil tadi ya, anak kecil yang main eskalator itu ya. Kita balik lagi cek diri kita. Kita nih sebagai orang tua Kristen ya, kita sama-sama ya, kita cek diri masing-masing ya. Apakah seperti anak kecil yang diam saja di eskalator dan mundur ke belakang? Artinya kita menghidupi kehidupan yang ateis praktis. Artinya kita Kristen tapi sebenarnya kita nggak suka hal-hal yang rohani. Nah, itu seperti anak kecil yang diam aja dan mundur ke belakang. Apakah kita sebagai orang tua Kristen yang tipe kedua, yang kegiatan Kristennya itu hanya terjadi di gedung gereja aja, gitu. Dan tapi di rumah tidak terjadi kegiatan yang Kristen, kehidupan murid tidak terjadi di rumah. Itu adalah kehidupan yang dualisme kekristenan. Jadi yang rohani di gereja, selebihnya di luar gereja adalah sekuler. Itu yang kedua, anak yang cuman
berlari pelan-pelan tapi tetap ada di tempatnya dan tidak maju, tidak bertumbuh, tapi cuman mengikuti kegiatan Kristen apa adanya gitu. Atau kita menjadi orang Kristen yang ketiga, yang benar-benar intensional, radikal, ngejar keserupaan Kristus di rumah kita, buat diri kita sama buat anak kita. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Itu yang namanya kita menyangkal kebiasaan-kebiasaan yang gak sesuai sama kekristenan, sesuai Kristus. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya terlalu sekuler kita ganti semua, kegiatan tahunan, mingguan, harian itu kita ganti kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kegiatan yang mengarah pada berpusatkan pada Kristus. Apakah kita menjadi orang Kristen atau orang tua Kristen yang ketiga ini? Saya berharap Bapak Ibu mengejar tipe yang ketiga ini ya. Seperti anak kecil yang berlari terus ke atas, pokoknya sampai ke tujuan, sampai saya serupa Kristus, sampai anak-anak saya serupa Kristus. Inilah kehidupan yang benar-benar faith at home, di mana iman, keserupaan dengan Kristus itu ditanamkan di dalam diri orang tua dan juga diri anak-anak. Nah, mari kita berdoa saudara-saudari. Bapak, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami mulai mengerti bahwa kami ini sebagai anak-anak-Mu dan juga murid-murid-Mu. Kami minta maaf ya Tuhan kalau misalkan dalam keseharian kami menggeser gerakan faith at home itu dengan hal-hal atau kegiatan sehari-hari yang biasa kami lakukan, yang kami udah nyaman lakukan. Kami nggak mau rubah itu. Kami nggak mau rubah itu menjadi kegiatan yang berpusat pada Engkau. Maafkan kami ya Bapak, jikalau kami masih menjadi orang tua seperti demikian. Ajarkan kami supaya kami bisa menjadi orang tua yang secara intensional dan radikal menanamkan keserupaan dengan Kristus itu di dalam kehidupan pribadi kami sendiri dan juga pribadi anak-anak kami. Biarlah kami secara radikal menanamkan faith at home itu. Jangan sampai kegiatan sehari-hari itu mengaburkan faith at home di rumah kami, di keluarga kami ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.